Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna wal sa'ba in shi'ta sahla. Allahumma inna na'udzu bika min qalbin la yakhsha' wa min du'a'in la yusma' wa min nafsin la tashba' wa min 'ilmin la yanfa' wa na'udzu bika min ha'ula'il ardh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan pada malam yang mulia ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana pada detik ini pula tidak semua orang itu mampu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi disebabkan oleh kesehatannya kan, ataupun karena keyakinannya untuk berjamaah itu kurang, sehingga mungkin ada yang memilih salat di rumah, atau bahkan mungkin ada juga yang tidak melaksanakan salat. Maka kehadiran kita ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau sekalian, yang dengan perjuangannya kita bisa merasakan betapa indahnya berpuasa, betapa indahnya salat, betapa indahnya membaca Al-Quran. Itu semua adalah perjuangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merupakan wahyu yang disampaikan, yang diturunkan dari Allah kepada beliau. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul itu tidak berbicara dengan sesuka hatinya, tetapi setiap yang keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia tersebut itu penuh dengan pengontrolan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa Rasul lantas kemudian berbicara sesuka hatinya, tidak. Semuanya dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua BKM Musalla perumahan ini, kemudian yang saya hormati pula Imumci, para tokoh masyarakat yang sudah hadir, serta bapak-bapak, ibu-ibu yang makin cerah. Jadi mungkin sebelum Ramadan kecerahannya itu cerah, tapi masih kurang. Nah, rupanya setelah melewati 10 hari ini makin cerah. Kenapa Ustaz? Mungkin karena efek berpuasa, ataupun karena Ramadan ini ada Ustaz yang mengatakan bulan sedekah. Jadi mungkin bapak atau ibu sering senyum karena niatnya sedekah, sehingga nampaklah kecerahan dari wajah-wajah ibu bapak sekalian. Pada kesempatan yang mulia ini, saya sudah kali ketiga ya berhadir di musala ini. Memang meskipun di kondisi lagi kurang sehat, mohon maaf jika ada kekeliruan dan sebagainya.
ketidaknyamanan. Jadi di dalam Al-Quran itu Allah sering menyebutkan kalimat ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Poin yang ingin kita ambil di situ adalah kata-kata u'bud. Apa itu u'bud? Sembah. Hari ini begitu banyak ayat yang mengulang-ulang wa'budullah, wa'budu rabbakum dan sebagainya. Tapi tahukah kita bahwa ternyata hari ini kalimat yang Allah katakan u'bud nanti di akhirat akan kembali dipanggil. Makanya di akhirat nanti yang akan dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Yang tenang ini bukan yang banyak istirahat. Oh, ini jiwa yang tenang yang banyak istirahat siang, apalagi nggak ada jam kantor misalnya. Jadi dari jam 8 sampai jam 3 istirahat. Bukan itu ketenangannya. Jadi ketenangan yang dimaksud justru orang yang ribut, ya, yang gabuk bahasa Aceh. Gabuk dengan apa? Dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik. Itu panggilan yang begitu indah nanti. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan mendapat ridha Allah. Kemudian apa selanjutnya Allah katakan? Fadkhuli fi ibadi. Maka masuklah ke dalam cycle hamba-Ku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang tidak termasuk ke dalam hamba Allah yang tidak bisa bergabung di situ. Baru setelah itu Allah katakan apa? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi orang yang akan masuk surga itu salah satunya adalah orang yang berada di dalam lingkaran hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan kita hari ini, apakah kita ini sudah termasuk hamba Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi beda antara makhluk Allah dengan Abdullah. Nah, itu beda. Orang kafir juga makhluknya Allah. Syaitan juga makhluk Allah. Kita juga makhluk Allah. Tapi Abdullah itu hanya orang-orang tertentu saja yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan ambil contoh misalnya. Di dalam surat Isra Allah menyebutkan apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Itu kembali kepada lafzul jalalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Siapa hamba di situ yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa yang diperjalankan Isra dan Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka jawabannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu sudah mendapat pengakuan dari Allah, ya. Beliau itu adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di ayat yang lain beliau itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalimat abdul itu kalau kita artikan secara sederhana itu adalah ya hamba. Hamba itu akan terdengar hina sekali. Tetapi ketika kalimat abdul ini dipasangkan dengan kalimat lafzul jalalah, dengan kalimat nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menjadi Abdullah, maka abdul ini menjadi mulia. Kenapa? Karena dipasangkan dengan kalimat dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka enggak mungkin Rasul itu terhina walaupun dibilang abdun di kalimat tadi. Tapi yang diangkat itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling mulia, dan dipanggil di ayat itu abdu, ya. Subhanallazi asra bi 'abdihi. Nah, maka kalau Bapak
misalnya baitun kan rumah, tapi ketika disebut baitullah, rumah Allah, ya, maka semua orang akan mulia aja. Beda, kenapa? Nggak sama dengan rumah kita, karena di kalimatnya itu ditempelkan, diidhafahkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berharap mudah-mudahan menjadi Abdullah. Bagaimana menjadi Abdullah? Maka salah satu yang harus kita perbaiki itu adalah ya salat kita. Mungkin karena kita hari ini sudah berpuasa, salat ini yang perlu kita perbaiki. Jadi ya saking pentingnya salat, memang tidak ada cara lain, harus kita perbaiki. Bukankah yang menyebabkan Adam itu dikeluarkan dari surga, iblis itu dikeluarkan dari surga itu hanya gara-gara tidak mau sujud, ya. Di kalimat Al-Quran disebutkan tidak mau sujud kepada siapa? Kepada Adam. Adam itu kan hanya makhluk. Tapi iblis dikeluarkan dari surga itu karena bukan sujud kepada Adamnya, ya. Poinnya di situ. Tapi dia melanggar perintah Allahnya itu. Apapun yang diperintahkan oleh Allah itu sami'na wa ata'na, tidak ada diskusi di situ, harus dipatuhi. Bayangkan kalau seandainya Allah mengatakan sembahlah Allah, sujudlah kepada Allah. Bayangkan kalau seandainya kita tidak pernah mau menempelkan kepala kita yang mulia ini di sujud hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salat ini sangat penting. Walaupun kita masih bermaksiat, maka kita harus berusaha untuk tidak pernah meninggalkan salat. Bagaimana cara memperbaiki salat? Kalau kita yang laki-laki, kalau kita salat di rumah itu susah, malas, maka alangkah baiknya ketika dengar azan kita langsung salat. Kalau memang kita belum terbiasa, salat wajib saja, habis itu langsung pulang. Kalau memang kita perbaiki dulu salat wajib ini, jangan kita paksakan. Nah, biarkan jamaah ini hidup, setiap ada azan kita salat, maka insya Allah akan terperbaiki salat kita. Maka yang kedua, ada satu hal juga yang perlu kita perbaiki, itu adalah interaksi kita dengan Al-Quran. Hari ini kenapa Pak cahaya itu ada gitu ya? Itu kan dari listrik. Sedangkan salah satu listrik itu bisa menghasilkan diambil dari energi, ya, karena adanya putaran. Kalau misalnya kita ambil energi listrik dari pembangkit listrik air itu, tenaga air, kan dia putaran itu. Putaran menghasilkan satu energi yang besar, menghidupkan cahaya. Bayangkan kalau seandainya bumi ini berhenti bergerak dan tidak lagi berputar, apa yang terjadi? Kiamat. Game over, ya. Maka kejadian demi kejadian mengajarkan bahwa kita ini harus bergerak, gitu. Tidak bisa pasif untuk menghasilkan satu energi yang besar. Bukankah Ka'bah itu dikelilingi dan diputar terus, 24 jam diputar, dan menghasilkan energi yang luar biasa. Orang yang dah hadir di sana tersentuh, ada kekuatan jiwa yang sangat luar biasa yang dibawa dari energi di sana. Begitu juga dengan kita, segala sesuatu bergerak. Maka bayangkan kalau seandainya kita menggerakkan lisan kita, menggerakkan pikiran mata kita, hati kita, kita baca Al-Quran. Bayangkan energi yang akan dihasilkan dari jiwa kita tersebut. Maka hari ini kalau kita merasa kok susah, pikiran macam-macam, banyak pikiran misalnya, atau rasa khawatir, ya, itu kalau Pak Jamal mungkin lebih paham, ya. Ada kriteria orang-orang yang bermasalah secara jiwa, ya. Secara jiwa itu
Artinya salah satu obatnya itu Al-Quran. Makanya di Al-Quran itu Allah mengatakan apa? Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Kita disuruh sabar dan salat. Sabar itu ada memang ulama yang mengatakan sabar di situ puasa. Ada yang mengatakan ya sabar menahan diri dari berbuat kemungkaran, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini ketika kita tidak mampu membuka Al-Quran kita, malas ya. Mungkin kalau kita lihat Al-Quran yang terbuka itu hanya 1, 2, 3. Kenapa kita tidak sanggup buka? Kayak gitu. Karena itu tandanya begitu kotornya berarti jiwa kita hari ini. Maka orang yang sudah sanggup membuka Al-Quran, semakin banyak, semakin lama, itu tandanya jiwanya semakin stabil. Makanya kita lihat kadang-kadang ada bapak-bapak atau ibu-ibu ya, kok sanggup ngaji lama-lama. Itu yang dia rasakan adalah enak gitu, makin enak. Awal-awalnya berat, awal-awal dulu kan, sebelum misalnya baru-baru buka susah. Itu 3 ayat aja rasanya kayak ingin bangun. Coba bapak tes lah. Hari ini banyak orang yang berzikir, la ilaha illallah, astagfirullah. Tetapi kalau untuk membaca Al-Quran itu tidak semudah berzikir tersebut. Saya punya orang tua saya itu bertahun-tahun, itu hampir 5 tahun mungkin, ketika saya di Jakarta ini, beliau nggak bisa tidur malam, susah tidur. Jadi galau, pokoknya dibawa pikiran susah, tidak tahu apa susah. Tapi terakhir, pada saat itu saya coba dekati, saya arahkan dulu tauhidnya. Jadi saya ajak, karena dia mulai indikatornya saya lihat itu mulai menyeleweng ketika beliau mengucapkan Allah nggak adil. Kalau udah mulai menilai Allah seperti itu hati-hati Pak. Kalau sudah mulai menilai, sudah mulai menilai Allah, itu sudah mulai syaitan itu mengarahkan kita ke jalan itu, sampai nanti iman kita dibalik oleh dia. Maka pada saat itu kita harus segera berlindung. Kita harus masukkan tentang kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Maka salah satunya yang lain adalah baca Al-Quran. Jadi ketika orang tua saya itu berzikir la ilaha illallah itu ribuan kali la ilaha, tapi pikirannya tidak fokus. Makanya diganggu adalah pikirannya. Jadi la ilaha illallah cuma di mulutnya saja yang terucap. Ketika beliau mulai membaca Al-Quran, beliau harus melihat, kan gitu. Udah mulai matanya fokus, pikirannya, coba kalau kita nggak fokus nggak bisa baca. Orang ulang juga harus fokus, beda di Al-Quran itu. Maka kita harus fokus. Jadi ada energi, ada interaksi antara kita dengan Al-Quran. Nah pada saat itulah lama-lama dia mulai keluar air matanya sampai dia bisa menangis dan dia sehat kembali. Maka coba kalau ada misalnya yang bermasalah ya, susah tidur malam, nah itu tanda-tandanya. Jadi salah satu indikatornya malam tidur susah. Kalau kita di pesantren, kalau anak-anak susah tidur malam, itu kita tanya aja jam berapa tidur nak? Kalau dia sudah bilang jam 12 tidur, itu sudah ada gangguannya. Akan terjadi karena gara-gara tidak bisa tidur malam. Maka bapak-bapak yang susah tidur malam, emosi cepat, ya. Kemudian ngobrol sendiri. Kadang dia sering ngobrol tuh, ngomong panjang ya sama yang di dalam tuh. Nah itu perlu diperbaiki segera. Mudah-mudahan dengan amal sholat kita, ya, dengan puasa kita, kemudian dengan baca Al-Quran kita, itu bisa menstabilkan kita, sehingga kita menjadi hamba Allah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja dari saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum